Makanya Allah, udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Minta kepada Allah dan yakin pasti diijabah. Yakin diijabah. Kalau nggak langsung, ditunda di akhirat atau dipalingkan. Dan itu yang dikatakan para ulama, seperti dikatakan Al-Imam Ibn Abdul Bar. Kata Al-Imam Ibn Abdul Bar mengomentari hadis di atas, fihi dalilun ala annahu labudda minal ijabah. Hadis di atas adalah dalil pasti diijabah. Tapi satu di antara tiga cara. Satu di antara tiga cara. Tapi dia jawab pasti diijabah. Begitu juga dijelaskan Al-Imam Ibnu Hajar. Beliau mengatakan kullu da'in yustajabulah. Setiap orang yang berdoa pasti diijabah. Lakin tanawatul ijabah. Tapi cara diijabahnya berbeda-beda. Tatanawwa'ul ijabah. Cara diijabahnya beda-beda. Dalam suatu waktu langsung dikasih. Dalam satu waktu yang diminta nggak dikasih, tapi diganti dengan yang lain. Diijabah, pasti diijabah. Pasti diijabah jamaah sekalian. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, minta kepadaku pasti aku akan kabulkan, pasti. Allah nggak mungkin bohong. Allah nggak pernah membohongi kita. Pasti diijabah. Tidak ada keraguan sama sekali. Ada sebuah nasihat menarik dan arahan menarik dari Al-Imam Ibnul Jauzi. Ya, Al-Imam Ibnul Jauzi. Beliau mengatakan, "I'lam anna Allah azza wa jalla yarud doa al-mu'min." Allah tuh nggak pernah nolak dan Allah nggak pernah menolak doa seorang mukmin. Pasti diijabah. Ghayra annahu qad takunul masalah fi ta'khiril ijabah. Hanya saja Allah tahu terkadang yang terbaik untuk seorang mukmin nggak dapat hari ini, tapi nanti diakhirkan gitu. Dan Allah tahu yang diminta seorang mukmin itu nggak bagus buat dirinya, dan justru yang bagus untuk dirinya ada di tempat lain. Nah, nggak dikasih sama Allah, nggak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan, itu yang perlu kita camkan. Jangan buruk sangka sama Allah. Jangan buruk sangka. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian nggak suka itu yang terbaik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan yang kalian suka, kalian ingin, itu justru buruk buat kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kalian nggak tahu apa-apa. Kita ini kan berdoa kepada Allah sesuai dengan ilmu kita yang pendek, sesuai dengan ilmu kita yang terbatas. Udah angkat aja, nggak apa-apa. Selama tidak ada dosa dan tidak mendolimi, angkat saja kepada Allah. Nggak ada kesama, nggak ada yang haram, angkat. Dan bagi yang terpapar COVID-19 atau penyakit-penyakit lain, angkat tangan minta kepada Allah di sore hari ini setelah kajian kita selesai, agar Allah berikan taufik agar bisa sabar, agar disembuhkan. Minta, kata Nabi SAW, was'alul afiyah, minta keselamatan, minta kesembuhan.
Tapi yakinkah Allah yang paling tahu yang terbaik? Lihat konsep tadi. Jadi kita nothing tulus gitu loh. Kita nothing tulus. Kita nggak ada beban. Karena kita tahu kalau Allah tidak berikan di dunia, berarti Allah persiapkan yang lebih mewah di akhirat. Dan itu lebih baik. Atau Allah palingkan yang lebih buruk dari kita. Saudaraku yang Allah muliakan. Tapi ketika Allah palingkan, Allah kasih opsi ketiga nih, Allah palingkan, Allah nggak kirim WA ke kita, saudaraku. Allah nggak kirim WA dari langit. Seharusnya minggu lalu kamu terkena misalnya COVID-19, tapi karena kamu doa, kamu terpalingkan. Atau seharusnya ada tumor ganas di diri kamu tahun ini, tapi karena kamu berdoa, kamu dijaga. Kan nggak ada WA seperti itu. Akhirnya manusia suudzon, buruk sangka sama Allah. Dan Allah sengaja tidak memberitahukan dengan cara demikian. Padahal kalau Allah ingin, apa susahnya bagi Allah? Karena ini ujian keimanan. Ujian yakin nggak dengan sunnah Nabi? Beriman nggak dengan firman Allah? Karena sekali lagi, yang sebagaimana sudah kita, ini adalah ujian keimanan. Sejauh dan seyakin apa kita kepada firman Allah dan hadis Nabi SAW. Banyak doa Allah akan kabulkan, Allah akan jaga. Minta kepada Rabbul Alamin. Dan saudaraku yang Allah muliakan, kalaupun Allah tidak ijabah, itu karena ada kesalahan kita dalam berdoa atau proses berdoa. Sebagaimana diantaranya yang disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad tadi, ada unsur dosa dan kezoliman memutuskan tali silaturahim. Dan itu yang insya Allah akan kita bahas di kesempatan-kesempatan berikutnya. Tapi secara umum, selama yang kita minta adalah kebaikan, tidak ada unsur dosa, tidak menzolimi, tidak ada yang haram, lalu kita penuhi syarat-syaratnya, dan kita terjaga dari penghalang-penghalangnya, pasti Allah kabulkan. Cuman karena kebodohan manusia yang tidak mengerti bagaimana Allah mengabulkan, itu yang membuat kita down, pesimis, galau, dan akhirnya buruk sangka kepada Allah. Dan buruk sangka kepada Allah semakin memperkeruh suasana. Maka bagi yang penghasilannya merosot tajam, doa kepada Allah. Yang sedang sakit, doa kepada Allah. Yang keluarganya sedang sakit, tulang punggung keluarganya diisolasi, doa sama Allah, doakan beliau dan doa minta rizki dari Allah. Dan Nabi faltamisuha, carilah waktu diijabah tersebut fi akhir sa'ah, di saat-saat terakhir dari hari Jumat setelah sholat asar sampai maghrib. Maka dari ba'da asar sampai maghrib adalah waktu yang sangat bagus untuk berdoa, minta taufik kepada Allah, minta keselamatan, dan jangan lupa doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik COVID-19 maupun sakit-sakit yang lain. Semoga mereka diberikan kesabaran dan kesembuhan, dan doakan seluruh pejuang-pejuang kita, doakan dokter-dokter, perawat, tenaga medis, doakan pemerintah kita agar bisa memberikan kebijakan yang diridhoi oleh Allah. Doakan aparat dan seluruh kaum muslimin dan bangsa ini, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Saya rasa cukup. Selamat berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.